Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini, yakni Akhirul Islam. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih. Jadi izinkan saya duduk di sini untuk menyampaikan sedikit kultum yang bertema bersihkan hati, perbaiki diri. Maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Bersihkan hati, perbaiki diri. Jadi lebih baik. Terus, ya itu juga salah satunya ya. Maksudnya itu adalah bersihkan hati dari hal yang mengotori hati. Contohnya memandang yang haram, pacaran, sombong, iri, dan lain-lain. Sehingga kita bisa memperbaiki diri dari kotornya hati, dari hal-hal yang tadi itu ya. Apalagi kan sekarang bulan suci Ramadan. Pasti kalau misalnya kita punya niat buat bersihkan hati dan memperbaiki diri, Allah mempermudah segala urusan kita. Soalnya kan setan-setan dibelenggu kan ya. Kalau misalkan kita udah punya niat, udah mau melakukannya, tapi malah kita belok, misalnya belok kayak, jadi wes kayak gitu ya. Berarti kan dirinya sendiri yang memang masih apa ya, kayak gitu loh, kayak masih pokoknya ya. Maka dari itu, di sini saya mau mengajak dari kelas 7 sampai kelas 12 ustadz-ustadzah yang tampan rupawan, yang cantik cerita, dan para penonton YouTube untuk sama-sama membersihkan hati dan memperbaiki diri. Terus caranya gimana sih? Nah, ini ada beberapa cara yang biasanya aku juga sering lakuin. Yang pertama, jauhi sifat iri. Siapa yang di sini masih suka iri? Kalau lihat temennya, kok dia kayaknya seneng banget, kok aku biasa-biasa aja gitu. Siapa yang pernah? Ya, pasti semua pernah ya, tapi ya. Dengan menjauhi sifat iri, hati kita menjadi lebih nyaman. Lagian ngapain sih iri sama orang lain? Allah kan udah ngasih kita porsinya masing-masing, udah kasih kelebihan kita masing-masing. Jadi gak usah iri sama punya orang lain gitu loh. Kalian tuh istimewa dengan diri kalian sendiri. Ada juga dijelaskan di surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian-bagianmu di dunia. Jadi apapun yang sudah Allah kasih kita, Allah anugerahin kita, kita harus terima, ikhlas dengan lapang hati. Jadi gak usah iri-irian, ini tuh gak ada gunanya. Ya kalau misal iri tuh minimal bisa ini. Gak bercanda, gak boleh iri. Kalau misalkan iri dalam hal kebaikan itu gak apa-apa, tapi syaratnya tuh harus dijadiin motivasi buat lebih baik. Misal, aku iri sama Kinaya, soalnya Kinaya hafalannya lebih banyak. Itu gak apa-apa, saya kayak pikir, ya Kinaya kok bisa ya hafalannya banyak, gimana ya gitu. Akhirnya kayak kita merhatiin Kinaya, oh Kinaya kok misalkan habis jam 3 itu bangun, habis itu mandi, tahajud, langsung hafalan. Berarti kayak gitu caranya, berarti aku juga harus bisa imbangi Kinaya gitu. Yang kedua, bersyukur. Rasa syukur itu menyenangkan. Dengan bersyukur, Allah berikan rasa tenang dan bertambahnya kenikmatan yang luar biasa. Rasa syukur itu salah satunya adalah menerima keridhaan dengan hati yang ikhlas atas apa yang sudah Allah tetapkan atas diri kita. Menerima secara sadar bahwa apapun yang telah Allah berikan itu adalah hadiah
dari Allah yang bagaimanapun kondisinya harus kita terima. Karena Allah itu maha detail, apapun yang terjadi tidak luput dari pengetahuan Allah. Maka apapun yang udah Allah kasih ke kita harus ridholah, terimalah, dan nikmatilah. Coba kalian tengok di sekeliling kalian. Hadirkan kembali dalam pikiran bahwa nikmat apa aja sih yang udah Allah kasih ke kita. Nikmat apa itu, entah nikmat keluarga, nikmat waktu, kesehatan, hati yang bersih, atau apapun itu, apa masih kalian abaikan atau masih kalian syukuri gitu loh. Jadi ayo kita sama-sama menikmati perenungan yang menyenangkan tentang bersyukur. Yang ketiga, berzikir. Zikir artinya mengingat Allah dalam berbagai keadaan, baik ketika duduk, berdiri, ataupun berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Bayangin kita cuma almak surat pagi sama sore doang, Allah udah kasih kita pahala yang besar. Mau nggak? Mau. Jadi harus almak surat di mushaf biar dapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan zikir di pagi hari dan sore hari sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita juga bisa memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar yang luar biasa fadilahnya. Hati dapat kotor, hati dapat berkarat karena dua hal. Yang pertama, kelalaian dan dosa. Dan hati menjadi berkilau penuh kemilau karena dua hal, istighfar dan zikir. Oleh karena itu, ayo perbanyak beristighfar dan berzikir. Yang keempat, muhasabah diri. Muhasabah diri itu apa? Perbaiki. Ya, introspeksi diri. Jadi kita harus belajar banyak dari kesalahan sebelumnya. Terus kita juga kalau misalkan mau memulai sesuatu, kita pikir-pikir dulu. Ini nanti dampaknya apa ya? Ini nanti buat aku gimana ya ke depannya kayak gitu. Jangan langsung wes kayak gitu, jangan kayak gitu. Kayak kita harus mikirin juga ke depannya gimana. Niatkan semuanya karena Allah. Hadirkan Allah di setiap kegiatannya. Yang kelima, salat yang berkualitas. Salat yang berkualitas itu kayak gimana? Khusyuk, terus Tepat waktu. tepat waktu, terus Karena Allah. niat karena Allah. Udah tahu semua ya. Jadi Ustaz Taufik juga waktu itu kajian pertama juga ingat gak program apa yang Ustaz kasih ke kita? Apa itu? Akan menunggu sholat. Gerakan menunggu sholat. Ya, mudah-mudahan santri PPTG Aroma semuanya melakukan program GMS. Amin. Pasti kalian punya IG semua nggak? Punya ya? Siapa yang beradanya itu muncul kata-kata ini. Perbaiki sholatmu maka Allah perbaiki hidupmu. Ya urusanmu. Ya itu ada loh hadisnya. Ini. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang artinya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Paham nggak hadisnya apa artinya? Jadi salat apa? Jadi kalau misalkan salat kita itu udah baik, kelakuan kita itu bakal ikut baik. Kayak misal ya, apa ya? Misal kalian sholat, tapi kalian masih kayak cepet-cepet gitu loh, kayak mau ngelakuin apa gitu, berarti salat kalian belum baik. Lihat dari amal kita. Kalau misalkan kita masih suka mesum, masih suka pacaran, masih suka memandang yang haram, berarti itu salatnya belum berkualitas. Ya, yang keenam, memaafkan orang lain. Siapa yang di sini suka memaafkan? Ya, coba. Amanda, Aulia, Zahra. Pokoknya harus suka memaafkan ya. Kalau misalkan mau tidur itu, maafin orang lain, maafin diri sendiri juga. Terus yang keenam, dekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir ini pasti udah paham semua kan. Maksudnya mendekatkan itu kayak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau misalkan udah tahu kabur itu dilarang, ya jangan kabur. Kalau tahu pacaran itu dilarang, ya jangan pacaran.
cuman udah digantung, nggak dikasih kepastian, dikasih harapan, dosa lagi. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Semoga santri PPDK Aroma dijauhi dengan hal-hal seperti itu. Jadi itu tadi ketujuh tips yang sering aku lakuin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi jangan lupakan satu hal, yaitu berdoa. Doa dari semua usaha kita, tapi kita nggak berdoa ya kayak nggak ada apa-apanya gitu, nggak percuma sih, tapi percuma. Terus kalau kita nggak berani minta, terus gimana kita bakal dapetin apa yang kita mau gitu loh. Terus padahal kan Allah sangat suka dengan hambanya yang bergantung padanya. Jadi mulai hari ini, apapun itu, baik hal kecil atau hal besar, minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah berkahkanlah puasa kami. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami. Ya Allah, yang kelas akhir dimudahkan lulusannya, kuliahannya, terus daftar sekolahnya, kayak gitu. Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Jadi itu tadi sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.